Shalom saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus. Saya ingin kita membahas satu tema pada hari ini, yaitu tentang ketidakpedulian. Saya akan ambil dari Matius pasal yang kedua, ayat 4 sampai dengan 5. Demikianlah firman Tuhan. Maka dikumpulkannya semua imam kepala dan ahli Taurat bangsa Yahudi. Lalu dimintanya keterangan dari mereka di mana Mesias akan dilahirkan. Mereka berkata kepadanya, di Bethlehem, di tanah Yudea, karena demikianlah ada tertulis dalam kitab Nabi. Saudaraku, imam kepala dan ahli Taurat, mereka mengabaikan hal yang betul-betul penting. Mereka mengabaikan bukan hal yang biasa, bukan dalam hal mau pilih makan apa, mau minum apa, tapi mereka mengabaikan kedatangan daripada Tuhan semesta alam, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Setelah mereka ini, orang-orang ahli Taurat dan imam kepala ini, mereka itu senantiasa belajar firman Tuhan. Mereka akrab dengan firman Tuhan. Dan mereka, kita lihat, bisa mengatakan dengan tepat di mana Yesus akan dilahirkan, yaitu di Bethlehem. Tapi pertanyaannya adalah, apa yang mereka lakukan setelah mereka tahu itu? Apa mereka lakukan setelah mereka mengatakan dia lahir di Bethlehem? Apakah imam-imam kepala ini kemudian mengatakan, ayo kita pergi ke Bethlehem dan kita menyembah Tuhan di sana? Atau kami akan bersama-sama dengan orang Majus dan kami akan menyembah Raja yang baru dilahirkan karena Mesias itu sudah lahir. Setelah mereka tidak mengatakan hal tersebut. Mereka hanya puas dengan gulungan kitab suci mereka, dengan membaca, dengan mengetahui tentang kebenaran. Tapi mereka tidak meresponi kebenaran tersebut. Mereka sudah betul-betul mengabaikan hal yang penting, yakni mengabaikan Tuhan semesta alam. Mereka tidak peduli dengan kelahiran Sang Juru Selamat. Mereka apatis dengan kasih Tuhan yang sedang dinyatakan pada waktu itu, yang mengaruniakan anaknya yang tunggal, Allah yang menjadi manusia. Mereka apatis. Mereka tidak peduli. Saudaraku, ada sebuah dosa yang orang Kristen sering lakukan, yakni tidak ada minat untuk hal-hal rohani. Ini merupakan sebuah dosa mengabaikan hal yang sangat penting di dalam kehidupan. Dosa ini membuat kita tidak lagi antusias bagi Tuhan, kita nggak lagi berkobar-kobar untuk Tuhan, perjalanan spiritualitas kita menjadi mandek. Dan ada banyak sekali orang Kristen yang tidak lagi peduli dengan hal-hal rohani, tidak peduli dengan Tuhan, tidak peduli dengan pekerjaan Tuhan. Nah, kalau kita tanyakan pada hari ini, apa yang menjadi masalah nomor satu di gereja pada saat ini? Jawabannya adalah apatis, tidak peduli. Kalau kita hidup di generasi yang tidak peduli, generasi ogah, mau pergi ibadah, ogah, mau bergabung dengan kelompok kecil, ogah. Apa Anda akan membaca Alkitab tiap hari? Ogah. Nah, dalam banyak hal ketidakpedulian spiritual ini sudah menyerang, sudah menginvasi kehidupan kita. Dan bahkan banyak orang Kristen yang tidak menyadari akan hal ini. Saudaraku, penyebab dari ketidakpedulian ini, kita terlalu asik dengan dunia. Kita mesti berhati-hati dengan keasikan kita. Karena keasikan kita itu akan berubah menjadi ketidakpedulian terhadap hal-hal rohani. Kita mungkin mengabaikan Tuhan bukan karena kita kejam, tapi kita memiliki banyak hal yang lain di pikiran kita. Pikiran kita penuh dengan film-film, kita asik dengan hobi kita. Imam kepala dan ahli Taurat, mereka keasikan dengan jabatan mereka, dengan tugas-tugas harian mereka, hingga mereka nggak peduli dengan sang pemilik pelayanan yang sedang datang ke dalam dunia ini. Kita bisa menjadi orang yang seperti ini, yang tidak peduli dengan Tuhan, yang tidak peduli dengan hal-hal rohani, karena kita begitu asik sekali dalam pekerjaan kita, dalam ambisi kita, dalam tugas-tugas rutin kita, dan juga ini bisa menimpa orang yang asik dengan dunia dan bisa menimpa dengan orang yang asik juga dalam pelayanan dan tidak peduli dengan Tuhan. Nah, ketidakpedulian ini
terjadi karena apa juga? Karena kesibukan rutinitas kita. Imam kepala dan ahli-ahli Taurat, mereka sibuk dengan rutinitas mereka, dan mereka nggak peduli lagi dengan nubuatan yang begitu jelas yang mereka pahami pada waktu itu, yang persis mereka pahami, dan itu betul apa yang mereka pahami. Mereka nggak peduli, saudara, karena mereka itu sudah terlalu mungkin sibuk dengan rutinitas mereka. Fokus dengan pekerjaan, fokus kepada keluarga, punya tagihan yang kita mesti bayar, anak-anak yang mesti diurus, rumah yang mesti dibersihkan, rumput untuk mesti dipotong, bunga untuk ditanam, liburan untuk direncanakan, investasi dan lain sebagainya, email untuk kita jawab, Facebook untuk dibaca, WA, Instagram. Wah, saudara, semua itu mungkin karena kita begitu sibuk sampai kita nggak peduli lagi dengan Tuhan. Kita acuh tak acuh. Gangguan kehidupan pada hari ini itu menyebabkan banyak orang Kristen yang tidak mempedulikan lagi Tuhan. Gak peduli dengan hasrat rohani dan rumah Tuhan tetap menjadi reruntuhan, dan kita masing-masing sibuk dengan urusan rumahnya sendiri. Sudah, mari kita tinggalkan sikap acuh terhadap Tuhan ini dan sikap acuh terhadap hal-hal rohani. Mari kita berkobar-kobar kembali untuk Tuhan. Tuhan peduli dengan saudara, dan khususnya di dalam masa-masa Natal ini, Tuhan itu peduli dengan kita. Kita diingatkan, Tuhan peduli dengan kita. Kalau Tuhan nggak peduli, Dia tidak akan menjadi manusia. Tapi karena Tuhan peduli, Dia menjadi manusia. Hingga kita pun seharusnya kita peduli dengan Tuhan. Karena kita sangat-sangat membutuhkan relasi dengan Tuhan. Kita sangat butuh akan Tuhan. Dan Tuhan itu nggak pernah berkata cukup untuk kita. Nggak pernah, saudara. Tuhan nggak pernah berkata jangan minta lagi kepada saya. Nggak pernah. Kita kapanpun bisa datang pada Dia, minta sesuatu kepada Dia. Dia sangat peduli dengan kita. Mengapa kita tidak peduli dengan Dia? Mengapa kita acuh terhadap Dia? Amin.